Hol aja BBRI rontok. Alasannya kenapa Pak Firman? Karena ada skema kasus ini itu disiapkan. Siapa yang mempersiapkan? Ya, mengenai penurunan saham BBRI ini. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Nah, ini ya, ini masih anget Bapak Ibu ya. Beritanya itu masih anget ya. Bahwa heboh seruan tarik dana di bank. Ini respon BRI, ini ditulis oleh Zafia Aprilia. Ini Gensi nih. Nama-nama Gensi. Ini ditulis pukul jam setengah 5 sore tadi ya, pada tanggal 20 Februari ya, bahwa ada klarifikasi mengenai dari perbankan ya. Ini ya, dari perbankannya itu pada intinya investor nggak usah khawatir. Nah, nanti ini saya akan jelaskan. Nah, kenapa kok saham BBRI itu turun? Ini benar-benar turun atau skema itu seperti apa sih Pak Firman? Tolong dibongkar lagi dong. Karena kalian kalau konten saya membongkar-bongkar ini tuh suka ya. Seperti itu, tapi jangan menggiring saya ke tepi jurang dong. Ya, seperti itu. Nah, kita akan ungkap itu semuanya. Ini ada skema apa sih sebenarnya? Kok banyak yang viral seperti itu. Nah, ini strategi saham BBRI itu gimana ke depannya, dan triknya biar cuan itu seperti apa Pak Firman menghadapi mengenai dari saham BBRI ini ya. Kita nanti akan ungkap semuanya untuk kalian ya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, saya jelaskan secara pelan-pelan ya. Jangan cepat-cepat, karena saya melihat bahwa subscriber kami itu usianya 40 tahun ke atas ya. Jadi saya mengerti literasi keuangan di sektor ini itu agak kurang ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk saham BBRI itu dia diturunkan ya Bapak Ibu ya. Ini ya, bahwa saham BBRI turun mencapai 2,7% ya. Dan kalau kita lihat dari stok RS-nya dia turun. Nah, di sini tuh Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya terkait mengenai isu tersebut ya. Jadi ada sekali ya di luar sana memberitakan atau tebar fear, ketakutan. Nggak usah khawatir, hold aja. Nah, ini saya bongkar ya untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini kita bisa dilihat dulu ya, bener nggak sih saham BBRI itu turun itu bener nggak ya. Saya akan buktikan dulu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, dari asingnya itu dia buang barang ya. Ini nettingnya secara umum ya, itu 581 miliar. It's 581 miliar itu kecil ya, itu sangat kecil ya. Kenapa? Itu hanya cuman berapa persennya aja dana kelolaan asing. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Nah, terus kita bisa dilihat juga ya, di sini aslinya itu net sell sekitar sell-nya itu sekitar 995 miliar. Tapi ada yang dimasukkan 413 miliar ya. Nah, kalau di luar sana ya Bapak Ibu ya, itu cuman secara umumnya saja, tapi nggak bisa deteksi secara detail. Ini kira-kira itu benar nggak sih saham BBRI itu turun? Nah, kadang kan kalian nggak bisa deteksi secara detail ya. Nah, pelakunya itu siapa sih yang bikin kita penasaran? Nah, ini pelakunya Bapak Ibu yang buang barang di saham BBRI itu. Dia pakai broker apa? Nah, ya. Jadi yang buang barang itu adalah YUAKKZZP ya. Jadi mereka itu buang barang ya, untuk memengaruhi psikologis Bapak Ibu. Biar apa? Biar cut loss, ketakutan. Tapi saya sarankan hold aja, nggak usah khawatir. Nah, ini datanya saya sampaikan. Jadi
Saya di sini itu adalah untuk mengedukasi, jadi nggak menyarankan Bapak Ibu itu jual atau beli, itu urusan jual beli Bapak Ibu. Jadi saya hanya menyajikan data, ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini yang menjadi sebuah kecurigaan saya, ya. Itu ngapain DX, YP, SQ, XLPD ini tuh masuk? Itu kenapa? Nah, yang paling besar itu siapa sih Pak Firman? Wow. Ya, yang masuk ini adalah AK, CC, DX, YP, BK, SQ, YU, ZP, XL, PD, XC. Ya, ini formasinya sangat menarik ya. Jadi kalau misalkan ada investor retail mengadu ke bursa, kalian datanya mentah. Ya, tetap mereka punya strategi. Ya, nah, mekanisme seperti itu sudah saya ungkap ya di kelas kami ya, dan saya punya etika ya Bapak Ibu ya, jadi nggak secara vulgar ya yang saya sampaikan di YouTube ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tuh pengen tahu bagaimana sih cara mekanisme market maker atau bandar ya, istilahnya seperti itu dalam mempermainkan harga saham. Ya, jadi nanti ada kelas, ada tekniknya, tapi nggak saya sampaikan di sini, ya, di kelas kami ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan deteksi, benar nggak sih asing itu jualan? Nah, di sini kami punya datanya, ya. Kita lihat dulu. Benar nggak sih bahwa asing itu dia itu benar-benar jualan? Benar nggak sih? Yuk kita lihat yuk. Kita lihat di harga 3.920 siapa ini yang transaksi jumbo yang masuk. Jadi ya benar AK ini itu dipakai untuk buang barang. Jadi untuk menakut-nakuti psikologis Bapak Ibu mengenai adanya sebuah isu yang tidak dipertanggungjawabkan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi beredar di X ya, di apa namanya, di website X ini ya. Nah, di sini. Nah, jadi ini intinya Bapak Ibu ya, bahwa Bang Ber itu mengklarifikasi. Jadi nggak perlu khawatir, itu orang-orang yang punya kepentingan. Jadi untuk menakut-nakuti Bapak Ibu. Ya, nah terus apalagi ya, ininya ini nih. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu apa namanya, investasi ya di saham, itu ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jadi nggak perlu khawatir. Ngapain? Ya, takut. Apalagi Bapak Ibu masuknya di saham BBR itu bukan 1 juta 2 juta, bahkan ya miliaran ya, seperti itu. Nggak usah khawatir ya. Nah ini ya, dan terus juga diawasi sama OJK. Nah intinya itu kasusnya itu adalah yang beredar di masyarakat ya, bahwa dihebohkan dengan ajakan untuk menarik uang dari bank-bank yang dikelola BUMN, karena akan meluncurkan yang namanya Danantara. Wah, ini kan dibodohi kan. Jadi masyarakat kita itu ya dibodohi sama siapa? Oknum ya Bapak Ibu ya, yang menjadi kekhawatiran. Tapi di sini ya, ketika orang-orang itu cut loss ya, yang ini yang cut loss siapa nih? Coba kita lihat yuk. Nah, di sini. Wah, cut loss. Nah di sini asing itu masuk Bapak Ibu, tuh CP masuk ya, no masuk nih ya, ini mereka masuk AK ya, terus ini AK pada masuk nih, wow. Nah deck ini juga masuk yang dipakai sama asing. Nah ini AK ini nih, terus masuk ya. Dan ini teknik seperti itu juga pernah disampaikan sama bos BRI ya, Pak siapa itu, ini itulah, terus sama Pak Tanoko. Jadi investor kita itu sukanya saham-saham yang diceritakan sama influencer ya, yang istilahnya itu yang bager-bager. Tapi satu sisi mereka itu nggak tahu kalau sebenarnya ketika saham BBR itu diturunkan itu sebenarnya mereka masuk. Nah ini penampakannya itu seperti ini. AK masuk lagi toh. Nah terus di sini nih masuk lagi ZP ya. ZP ini yang buka akun ZP ini tuh bukan sembarang orang Bapak Ibu ya di sini.
Nah, ya jadi mereka ya memang membeli. Nah, di sini ya penampakannya nih. Tuh. Nah, ini nih asing nih. Wah. Ya. F ini adalah foreign, D itu domestik. Domestik itu siapa ya? Retail. Nah, ini retail nih. X ini sendirian. Ya satu lot seperti itu. Nah, ini tuh ya salah satunya ya buzzer mimin ya. Buzernya Pak Firman, netizennya Pak Firman yang ada di bawah ini. Nah, ini pelakunya. Nah, ini. Nah, jadi mereka itu ya masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masuk nih. Ini masuk nih. Nah, terus yang paling bawah ya di posisi ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi di posisi ya kayak gini. Jadi mereka masuk AK. Ya, AK itu siapa nih ya? Saya akan jelaskan. Ya, ini khususnya bagi investor retail. Broker AK itu siapa? Nah, di sini UBS Sekuritas. Ya, ini UBS Sekuritas. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu ya, selama BBRI penurunan kayak gini tuh ada yang masuk jumbo. Siapa Pak Firman? Nah, di sini kita lihatkan. Nah, di sini siapa yang masuk banyak? Wow. Ini ya, ada JP, AK, CC, YP. Ya, dan yang buka akun sekuritas AKN itu bukan sembarang retail ya Bapak Ibu ya, yang mungkin kita buka akunnya itu 100.000. Jadi yang buka di sekuritas AK itu ya itu biasanya nasabah prioritas yang uangnya itu ya di atas 1 miliar ke atas. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya nggak bisa sembarang orang. Ya, seperti itu. Nah, Pak, saya uangnya bisa buka itu nggak Pak? Bisa. Bisa. Ada minimal belinya seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ya bahwa yang broker kakap-kakap ini itu ya mereka justru masuk. Nah, AK, ZP, CC, BK. BK tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Ya. Ini BK ini tuh masuk 9 juta lot. Ya. Nah, DX ini tuh yang dipakai asing Bapak Ibu. Keren ya. Ya, jadi keren, sangat keren sekali mengenai dari asing itu menakut-nakuti kita. Ya biasanya ya kalau misalkan ada pergantian presiden baru, oposisi itu akan selalu berulah. Ya, selalu akan berulah. Mau siapapun presidennya, mau siapapun pemerintahannya, pasti ada yang namanya oposisi. Ya, jadi seperti itu. Makanya banyak sekali ya alumni kami atau sakaber kami itu bilang, Pak, tolong bikinkan kelas, ajari kami. Ya, biar saya itu saya masuk di saham itu tenang. Ya, saya punya trading plan dan bisa cuan terus. Itu caranya bagaimana? Ya, seperti itu. Tadinya saya nggak mau bikin kelas, ya seperti itu. Tapi berhubung yang nuntut saya itu banyak, ya tak bikinkan kelas. Itu nomornya ada di bawah, ya seperti itu. Oke, next. Nah, terus mengenai hal tersebut itu kenapa sih Pak Firman kok banyak sekali ya di luar sana yang bikin kita itu khawatir. Itu maksud tujuan itu apa? Nah, ini yang ditakut-takutkan. Nah, ini ya. Ini ada Pak Bos. Pak Bos, Pak Opung. Terus ini Pak Prabowo, Pak ini. Nah, ini jenderal semua Bapak Ibu yang tahu. Nah, di sini jadi skemanya itu apa? Nanti bahwa Danantara itu akan diresmikan pada tanggal 24 Februari. Ya. Berapa hari lagi ya? Sekitar 4 hari lagi. Itu akan diresmikan. Loh, kenapa? Dan antara itu apa sih Pak Firman? Ini adalah lembaga pengelolaan dan mereka kelolanya itu ya di atas ya 300 triliun. Ya. Nah, di sini. Ya. Ini lebih nih. Besar loh.
Ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kok mereka itu bisa takut dan kenapa kok asing itu cabut? Ya, seperti itu ya. Mereka TP dulu. Ya, sementara TP itu apa sih Pak Firman? Jadi take profit. Ya, jadi sebelum Danantara itu diresmikan, ya nanti dia ditugaskan sebagai LP. Apa itu LP? Liquidity Provider. Ya, jadi yang menjaga market. Ya, jadi nantinya market kita itu nggak dikuasai sama asing. Ya. Nah, negara kita itu pingin apa? Pingin maju. Jadi kita nggak ngemis-ngemis ya istilahnya, ngemis-ngemis kepada asing. Ya, jadi seperti itu. Loh, apakah nggak takut Pak Firman? Iya nggak takut, kita sudah siap kok dan kita mau belajar kok. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini nantinya akan memaintain. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya kita lihat ya dari sisi IISG-nya. Nah, jadi IISG itu mereka ya keluar kayak gini. Nah, tapi nggak perlu khawatir, ini adalah sebuah diskon. Ya, diskon itu apa? Ya saatnya untuk beli. Nah, di sini ya. Kalau kita lihat secara IISG kita itu ya transaksinya mencapai ya ini ada inflow sekitar 175. Ya. Seperti itu. Nah, untuk IISG hari ini itu mencapai berapa ya transaksinya? Nah, di sini ya. Nah, di situ IHSG kita. Nah, nantinya ketika Danantara itu dipersiapkan, nanti akan naik lagi nggak Pak Firman? Akan naik lagi. Ya, jadi seperti ini. Ini kalau time frame-nya tuh harian. Jadi untuk stok RS-nya dia memang agak penurunan. Nah, kalau kita lihat secara mingguannya, ya sudah naik ya, sudah mulai naik. Nah, kalau kita lihat dari bulanannya bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, mengenai dari volume ya yang terjadi di IHSG, kita tarik ya dari tahun 2000 sampai tahun berapa nih? Tahun 2025 itu semakin liquid. Ya, ini ya, ini volume itu dari kecil yang ketidaktahuan, terus ini masuk agak tinggi, ini masuk agak tinggi. Nah, ini agak masuk agak tinggi. Ini ada beberapa klasemen ya. Nah, ini 1 2 ya. 3 4. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Nah, ini kita bisa melihat mengenai dari literasi keuangan kita. Ya, masyarakat kita itu sekarang ya sudah melek yang namanya investasi. Ya, seperti itu. Jadi sudah nggak kayak zaman tahun 2000-an. Ya, ini ya terjadi ya. Ini volume semakin tinggi. Apalagi terkait mengenai dari Danantara. Nah, terus untuk IHSG kita itu ya strong Bapak Ibu. Nah, di sini. Dia uptrend. Nah, uptrend. Ya. Jadi kalau misalkan ada influencer yang memberitakan ketakutan dan lain sebagainya, itu adalah sebuah alat. Alat untuk apa sih Pak Asman? Biasanya mereka itu ya untuk menarik perhatian. Ya, para siapa? Para pemegang saham. Ya, khususnya di saham BBRI ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, begitu mereka membuat sebuah statement ya, ketakutan dan lain sebagainya, sebenarnya mereka itu masuk sama kayak saya. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa masuk Pak Firman? Lah ini kan katanya kayak gitu. Kan tujuan saya adalah untuk investasi. Ya. Adapun untuk yang untuk trading dan juga untuk swing itu juga sudah saya siapkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya punya yang namanya trading plan. Ya. Jadi ya ketika IHSG turun naik ya saya tenang-tenang aja. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena kalau saya terjun di saham itu saya nggak main-main Bapak Ibu. Saya benar-benar mengelola keuangan. Sama dengan alumni kami. Ya, yang tadinya itu nggak ngerti keuangan, bagaimana cara mengelolanya dan bagaimana waktu yang tepat dan seperti apa tekniknya. Dan di pasar itu ada apa aja Pak Firman? Itu sudah saya sampaikan di kelas. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, bahkan ketika saya bikin konten kayak gini itu ya
belum tentu masyarakat kita yang awam itu bisa menerima. Ya, saya ngomong BBRI kok ditautkan dengan pagar laut. Lah apa hubungannya? Ya, banyak sekali nih haternya sudah saya tanda itu. Dilihat aja. Ya, ngomongnya apa, sebutnya apa. Kan nggak masuk, nggak nyambung. Ya itulah Bapak Ibu. Ya, karena kenyataannya orang-orang masyarakat kita yang terserap ke industri pasar modal ini cuman berapa? 1,6% aja. Sumbernya dari mana Pak Firman? Dari Badan Pusat Statistik. Ya. Ya, statistiknya dari mana? Dari OJK. Sorry, dari BI ya. Seperti itu. Kemarin kami juga riset ya. Kita meneliti ya, nanti kita distribusikan kepada Bank Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Jadi Pak Firman, walaupun di situ trading ya, saya juga riset, ya, penelitian. Nantinya karya saya akan saya publikasikan kemana? Ke internasional. Oh, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Amerika berapa sih Pak Firman? Kalau Amerika itu penduduknya itu yang terserap ke industri pasar modal itu 6% lebih. Jadi untuk market Indonesia sama market di Amerika itu sangat liquid Amerika. Nah, kalau kita di-generate lagi Bapak Ibu semuanya ya, di kota besar yang ada di Indonesia itu mereka alamatnya mana sih yang paling besar ya? Itu orang Jakarta Bapak Ibu. Bukan di kotanya Pak Firman Pekalongan. Ya, bukan, paling banyak itu di situ. Orang Jakarta, terus Surabaya, Medan, ya. Itu. Jadi haternya Pak Firman ini tuh ya mayoritas ya bukan orang-orang situ. Ya, kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Kenapa kok mereka orang-orang Jakarta itu tertarik industri di pasar modal? Ya karena mereka mindsetnya beda sama di daerah-daerah. Ya, mereka yang penting itu cuan. Ya. Loh kok Pak Firman bisa tahu? Padahal kan Pak Firman di daerah. Nah, karena Pak Firman dari mana? Berangkatnya dari dunia akademisi. Jadi belajarnya itu bukan dari influencer atau temannya, itu enggak. Dari buku, praktek, riset. Oh, alumni kami bukan 10 atau 20 orang. Bukan yang nilai asetnya 1 juta atau 2 juta, enggak. Dinamis Bapak Ibu. Ya, loh kenapa kok bisa demikian Pak Firman pedulinya dengan seperti itu? Ya karena saya peduli, ya. Karena industri masyarakat kita itu mereka lebih condong kemana? Masyarakat yang menengah ke bawah loh, mereka lebih condong ke judi online. Waduh, parah sekali. Nilai transaksinya sebulan berapa? 300 triliun. Ya Tuhan. Sedangkan industri di pasar modal itu transaksinya berapa? Ya paling maksimal 7 sampai 8 triliun aja. Ya. Nah, makanya Danantara ini tuh dipersiapkan. Ya, sama siapa? Sama Pak Prabowo. Nantinya ini akan dilaunchingkan Bapak Ibu. Ya, mudeng ya. Seperti ini. Nah, orang-orang itu bikin statement, nah, ternyata viral. Ya. Banyak orang-orang yang narik uangnya dari perbankan. Ya iyalah, kan untuk kebutuhan. Wajar lah. Ya, seperti itu. Jadi kalau narik itu wajar, cuman nah itu untuk kabur diselewengkan. Ya itu memang kebutuhan konten itu ya membuat sebuah animo yang mana itu biar menarik. Kalau misalkan nggak menarik, ya kata-katanya ya nggak bakalan laku. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ya dari asetnya BUMN khususnya dari Bank BRI itu ya dia kenaikan stabil. Nanti ada yang bilang lagi, wah fundamental itu sudah mati. Padahal masuk diam-diam. Ya. Jadi ya kasihan. Saya itu melihat kasihan masyarakat itu dibodohi ya sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab seperti itu. Nah, di sini. Nah, terus kenapa kok Pak Firman menyarankan untuk hold dan kita tenang aja? Nah, di sini loh Bapak Ibu semuanya. Ya, dari 55 sekuritas itu menyarankan untuk buy, dibeli.
Yang ngehold ada berapa? 23. Ini bukan pendapatnya dari Pak Firman loh ya. Yang menyalahkan sell ada berapa? Ada 4. Nah, kadang kita juga akan terkecoh tuh sama haternya Pak Firman, udah beli aja, jangan beli di sini, bla 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 bla. Lah mereka belinya berapa juta? Sedangkan Bapak Ibu belinya jumbo. Masa disuruh cut loss? Nyari uangnya susah kok. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena di sini kita itu adalah tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang. Investasi itu ada 2, ya. Strategi investasi itu ada 2. Yang pertama itu adalah memanfaatkan uang yang nganggur. Yang kedua, agar kita apa? Mendapatkan pendapatan tetap setiap periode. Setiap periode itu apa Pak Firman? Jadi kita bisa mendapatkan yang namanya dividen. Bank BRI ini itu dalam setahun bagi dividen 2 kali. Dan ini konsisten. Terus untuk siklus harga saham di saham BRI itu uptrend naik terus. Nah, kenapa kok ini bisa diturunkan Pak Firman? Ini kenapa? Jadi ini itu adalah sebuah perintah dari liquidity provider. Istilahnya kasarnya bandar lah seperti itu. Harapannya apa? Ketika terdiskon, jadi masyarakat yang sudah jual di sini tuh mereka masuk lagi di bawah. Sama kayak Pak Firman. Jualan rumah untuk apa? Masukkan saham BRI. Loh kok tuh jualan Pak Firman? Emang nggak takut? Ya enggak. Sudah pasti kok. Ya, seperti itu. Nanti juga beberapa bulan lagi sudah jadi 2 rumah. Ya, jadi mindset itu harus dikembangkan off the box. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi ini adalah sebuah perintah. Nantinya akan membal nggak Pak Firman ya? Membal Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi hatersnya Pak Firman itu apakah mereka menonton sampai selesai? Ya enggak. Jadi hanya sepotong-sepotong aja. Atau hanya membaca thumbnailnya ada. Ya, karena apa? Karena masyarakat kita itu adalah males membaca. Ya. Males membaca. Pikirnya yang instan. Ya, seperti itu. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah terkonfirmasi. Ya, untuk kalian beli aja, nggak perlu khawatir, jangan nggak usah di cut loss. Ngapain cut loss? Jadi di hold aja. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana strateginya di saham BBR ini Pak Firman? Ya, untuk ke depan dan tekniknya itu seperti apa? Saya sudah ungkapkan secara detail ya tadi ya di awal-awal kasusnya seperti apa dan lain sebagainya, bandarnya, dan sudah bongkar skema mekanismenya itu tujuannya mereka itu untuk apa. Nah, kita ke strateginya ya Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana untuk strategi di saham BBR ini besok? Nah, berhubung subscriber saya itu mereka dinamis ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa kelompok, 4 kelompok ini. Ya, 4 kelompok ini tuh apa? Mereka yang sukanya adalah investasi, yang swing, day trading, dan juga scalping ya Bapak Ibu ya. Loh, BBR emang di scalping kan Pak? Iya, di scalping kan. Ya. Tapi dengan porsi jumbo. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya scalpingan di saham BBR itu ya sekali enter itu ya besar. Ya, jadi kita modal besar tapi untuk ambil keuntungannya yang paling ya 1-3%. Ya, jadi seperti itu. Ya Pak, kecil ya. Jangan dilihat persentase kecilnya. Volumenya itu besar kan. Kalau kita masuk 2 miliar, 5 miliar hidup di Pekalongan kan cukup. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, ini suka mancing-mancing buzzer nih Pak Firman itu. Nggak apa-apa. Ya. Oke, kalau kalian itu tujuannya adalah untuk investasi, tunggu aja ya supportnya di harga 3.800, support kuatnya di harga 3.800 mengenai dari saham BBR ini. Pak Firman, kalau misalkan dia rontok lagi ke bawah ya diskon banget itu. Ya, itu diskon banget. Ya, diskon banget. Jadi silahkan sesuaikan dengan trading plan kalian. Nah, kalau enggak kalian besok bisa masuk di harga 3.898 ya, di area situ. Ya. Kita belinya bagaimana Pak Firman? Nyicil ataukah kita nunggu supportnya? Ya, seperti itu. Jadi ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya.
ya. Nah, kita akan sebutkan. Jadi kalau misalkan kalian itu belinya itu nyicil, kelebihannya kalian akan dapatkan di support manapun. Satu, yang pertama. Terus kalau misalkan kalian itu nunggu di harga 37.992, kalian akan dapatkan yang namanya best price, harga yang terbaik. Nah, sekarang untuk kelemahannya. Kalau kalian itu nyicil, kelemahannya itu adalah kalian akan kehabisan yang namanya amunisi. Amunisi atau plasma dana kalian. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kelemahannya kalian itu nunggu, kalian belum tentu dapat barang. Jadi hanya turun sedikit sudah mantul ke atas. Nah, kira-kira enak yang mana? Saya praktekkan semuanya dan saya di sini mengelola keuangan, ya jadi saya bisa cuan semua seperti itu. Bagus semuanya. Tinggal sesuaikan dengan passion kalian, sukanya yang mana. Clear ya? Oke, lanjut. Targetnya di berapa Pak Firman? Kalau kalian itu nggak sabar di harga 4063, ya. Kalau kalian sabar dikit banget ya di harga 4169 dan juga di harga 4374. Kalau kalian untuk jangka panjang di situ dana dingin, kalian bisa jual nanti di harga 5.563 dan juga di harga 6.450. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara volumenya transaksi ini tuh sudah dikumpulkan banyak. Ya. Jadi ketika mereka itu mengakumulasi lama 1 tahun, kumpulkan nih, ya nanti tinggal disuntik aja naik ke atas. Berapa bulan? Estimasi 6 sampai 7 bulan. Biasanya di bulan September. Ya, di bulan itu. Jadi ya silakan masukkan situ. Dan ingat ya, saya nggak ngajak kalian urusan jual atau beli, ya urusan kalian. Nggak ngajak-ngajak. Disclaimer. Ya, seperti itu. Nah, tadi untuk yang swing sama invest ya. Nah, sekarang kita yang sukanya scalping. Wah, ini ada inflow masuk besar ya. 200.000 lot loh. Pas waktu closing. Wah, mantep ini. Ini siapa yang beli ya? Ini loh, ya ada inflow besar loh. Nah, ini kalau biasanya yang masuk inflow besar itu jangan-jangan alumni saya. Nah, nanti besok kalian bisa TP dulu di harga 39.650 dan juga di harga 3.970. Ya TP aja. Dia masuk closing itu timnya itu ya Bapak Ibu ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting cuan ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Jadi sesuaikan trading plan kalian. Ya, yang penting cuan bungkus konsisten aja. Ya, karena kalian kan sudah saya ajari di kelas tekniknya seperti apa aja dan alat-alat apa yang dipakai, ya jadi sesuaikan aja. Dan untuk kalian yang ingin masuk di kelas kami, silahkan dihubungi nomor di bawah ini ya. Kebetulan masih ada promo sisa 3 slot ya. Buruan segera masuk malam ini juga. Nah, nanti ada beberapa bulan kelas, nanti kalian bisa registrasi di situ. Dan ingat di sini ya, ini nomor pribadi saya. Ya, jadi selain nomor ini itu penipuan ya. Dan ingat kelas ini itu yang saya bikin itu bagi kalian yang mampu dan juga yang butuh. Jadi kita nggak menargetkan harus dapat peserta banyak, itu enggak. Jadi yang butuh aja tetap kami akan dampingi ya. Jadi seperti itu. Kami ajari agar bisa cuan secara konsisten. Oke, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah nonton. Semoga bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada ucapan yang tidak enak kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.